Kita lihat dari awal Januari, Bitcoin itu udah naik 80% lebih ya. Kalau kita bandingkan dengan aset-aset yang lain seperti saham, seperti reksadana, seperti emas ya. Bitcoin itu jauh banget melampaui mereka semua. Ibarat nih, kalau lu mau taruh uang 1 juta dalam Bitcoin, itu jadi 1,8 juta. Dalam kurang dari waktu 6 bulan. Dibanding aset yang lain, kalau kalian taruh misalnya di saham gitu. 1 juta yang tadi kalian taruh di indeksnya saham, yaitu basket dari kumpulan saham-saham lain, itu akan justru jadi minus. Kalau kalian taruh di reksadana, mungkin nggak sampai 1,1 juta bahan uangnya. Sedangkan kalau kalian taruh di Bitcoin, uang 1 juta yang sama tadi, itu jadi 1,8 juta. Di sini gue mau cerita sedikit, gue pertama kali masuk ke dunia cryptocurrency ini di saat umur gue masih 16 tahun. Kalian bisa lihat di sini gitu kan, masih gembel banget gitu kelihatannya. Di situ gue udah banyak mengalami siklus-siklusnya ya. Jadi 2016 itu Bitcoin pernah naik, terus crash lagi 2017. Dia pernah naik lagi 2021, crash lagi 2022. Jadi gue udah kena dua siklusnya dari cryptocurrency ini. Gue udah kebakar di koin-koin micin ya tahun 2017, di mana gue ngerasa, oh ini bagus, gue beli, rugi semua uangnya. Dan terakhirnya siklus terakhirnya gue juga masih sama ya, gue masih kena juga gitu kan, seperti Luna ya, gue kena uang gue di namanya protokol, namanya Anchor Protocol, di mana protokol ini menawarkan bunga 19% fix untuk stablecoin ya, yaitu cryptocurrency yang di-peg sama US dollar 1:1. Setelah bertahun-tahun di dunia ini, sampai sekarang portofolio gue itu 90% lebih di cryptocurrency. Jadi gue walk the talk, yang gue ajarin itu adalah yang gue praktekin sendiri. Konsep yang kita perlu ngerti tentang dunia cryptocurrency, kenapa ini terjadi semuanya, kita harus tarik balik dulu ya. Kita harus ngerti tentang konsep dari uang itu sendiri. Jadi kita belajar, kenapa sih adanya uang kertas ya? Dulunya koin itu dari mana? Jadi kalau kita mulai ke permulaan di awal, ada sistem yang namanya barter, di mana kita tukeran ya. Lu punya misalnya 10 apel, gua punya satu ikan yang gede, kita tukeran. Lu kasih gua 10 apel, gua kasih satu ikan. Tapi cepat atau lambat, manusia itu sadar bahwa ini nggak bisa nih dilakukan barter gini. Karena gini, kalau kalian punya 10 apel, tuker satu ikan, mungkin ada yang mau. Tapi kalau kalian punyanya apel, mau tuker sama satu rumah, mau berapa ratus, berapa ribu apel yang kalian tukar untuk rumah ini, ya kan? Jadi di situ nggak cengli. Dan problemnya dengan misalnya buat yang punya apel atau punya ikan, kalau ditukar sama rumah, mungkin proses transaksinya lama, dan begitu udah transaksi nih apel sama rumah, apelnya udah basi. Uang itu kan adalah transfer antara value. Transfer antara value. Barter, kalian punya apa? Transfer value. Manusia itu ras yang pintar dan sangat cepat beradaptasi. Jadi kalau metode transfer value-nya ini lebih jelek dibanding yang baru, dia cepat untuk pindah. Habis dari pertama kali barter, kita coba untuk pakai kerang gitu. Tapi teknologi makin tinggi, kita makin banyak explore di laut, ternyata kerang itu banyak.